Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari sistem berkas. Langsung saja kita masuk ya ke materi. Di mana konsep dasar sistem berkas itu adalah sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam suatu sistem operasi. Maka dari itu, secara garis besar, yang mempelajari sistem berkas harus lulus dari mata kuliah sistem operasi. Kemudian sistem berkas memiliki dua bagian penting. Yang pertama adalah bagian kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian yang kedua adalah struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Sistem berkas merupakan sebuah sistem berkas yang sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Sistem berkas ini juga mengatur direktori dan device akses dan buffer. Selanjutnya, sistem berkas memiliki 5 tugas. Yang pertama ada memelihara direktori, kemudian tugasnya menentukan jalan atau pathway, kemudian yang ketiga menyimpankan berkas, kemudian tugasnya keempat mengatur berkas, dan kemudian tugas yang kelima adalah mengkoordinasi komunikasi. Yang dimaksud memelihara direktori bukan identifikasi berkas dan lokasi informasi. Kemudian sedangkan menentukan jalan pathway merupakan aliran data antara main memory dan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga adalah menyimpan berkas sebagai input atau output. Kemudian tugasnya mengatur berkas sebagai input atau output yang telah selesai. Maka tugasnya untuk diatur. Selanjutnya mengkoordinasi komunikasi, di mana CPU dan alat penyimpanan sekunder dan sebaliknya. Sistem berkas memiliki suatu klasifikasi. Klasifikasi data. Klasifikasi memiliki 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok data tetap. Yang kedua, yang pertama memiliki kelompok data tetap. Kemudian yang kedua memiliki kelompok data yang tidak tetap. Kemudian yang keempat kelompok data yang bertambah menurut kurun waktu. Menurut kurun waktu ya. Yang dimaksud dari kelompok data tetap merupakan kelompok data yang tidak mengalami perubahan. Nih, tidak mengalami perubahan ya, perlu digaris besar. Maka dari itu dia disebut dengan data tetap. Paling tidak dalam kurun waktu yang cukup lama. Contoh, saya ambil ada 1, 2. Contoh yang pertama adalah data pribadi mahasiswa. Kemudian contoh yang kedua adalah data mata kuliah. Contoh yang pertama, mengapa data pribadi mahasiswa termasuk kelompok data tetap? Karena data pribadi mahasiswa cukup tidak memungkinkan akan selalu berubah. Apa? Nama nggak mungkin berubah. Jenis kelamin apalagi? Kemudian nama orang tua dan nama saudara, misalkan ya. Kemudian umur dan seterusnya, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Paling tidak bisa disebut ini ya, bisa disebut paling tidak dalam kurun waktu yang cukup lama. Misalkan dia berpindah lokasi alamat tempat tinggal. Itu memungkinkan akan berubah data, tapi
tidak selalu berubah. Paham ya sampai sini dengan kelompok klasifikasi data yang tetap. Begitu juga dengan data mata kuliah. Kemudian kelompok data tidak tetap, di mana merupakan kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Perubahan tidak tetap mengalami perubahan secara rutin. Contohnya, ada data rencana studi mahasiswa. Mengapa ini termasuk dengan data yang tidak tetap atau secara rutin mengalami perubahan? Karena data rencana studi mahasiswa akan secara rutin bertambah ataupun berubah pada semesternya. Maka dari itu data disebut dengan data tidak tetap. Kemudian dari kelompok data yang bertambah menurut kurun waktunya, merupakan kelompok data yang data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tidak tetap. Akumulasi dari kelompok ini dan kelompok ini ya. Contohnya saya ambil dari data transkrip atau master nilai. Data transkrip mahasiswa setiap semesternya akan selalu bertambah. Benar ya, akan selalu bertambah. Mengapa saya bilang akan selalu bertambah? Mahasiswa itu semester 1 hanya mengambil 5 mata kuliah dengan SKS 22 SKS. Untuk semester 2, mahasiswa itu kuliah dengan nilai 24 SKS. Sehingga di transkrip nilai akan bertambah pada semester 1 dan semester 2 akan dijumlahkan totalnya. Sehingga data transkrip itu akan bertambah. Bertambah menurut kurun waktunya pada setiap semester. Paham ya? Sampai sini saya rasa cukup paham. Karena penjelasannya dari ininya juga nggak begitu rumit ya. Kemudian selanjutnya, klasifikasi berkas memiliki 9 ya, 9 klasifikasi berkas. Yang pertama adalah master file atau berkas induk, di mana berkas file yang berisi data yang relatif tetap. Master file memiliki 2 bagian. Yang pertama ada referensi master file, kemudian ada dynamic master file. Yang dimaksud dengan referensi master file merupakan record yang tidak berubah. Sedangkan yang dynamic master file merupakan record yang terus-menerus berubah. Contoh ya, saya beri contoh satu. Suatu organisasi sebuah pabrik di mana memiliki payroll master file, kemudian memiliki customer master file, kemudian memiliki personil master file, dan selanjutnya memiliki inventory master file. Di mana keempat master ini datanya akan selalu tetap. Relatif tetap ya. Kenapa saya bilang tetap? Contoh, pelanggan pada customer. Customer itu nih ya, pelanggan ya. Nih, di data customer master file, pelanggan tetap akan secara rutin masuk ke data customer master file. Kemudian data gaji, payroll master. Data gaji karyawan akan selalu tetap atau relatif tetap. Dan seterusnya ya. Selanjutnya, transaksi file atau berkas transaksi. Yang merupakan file yang berisi record-record yang ada yang akan memperbarui atau mengupdate dari record-record yang ada pada master. Nih ya, akan mengupdate data dari master. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah report file.
atau berkas laporan, yang merupakan file yang berisi data yang dibuat untuk laporan dan keperluan si user. Kemudian yang keempat adalah Word file, atau berkas kerja yang merupakan file sementara dalam suatu sistem. Sedangkan program file merupakan atau berkas program merupakan file yang berisi instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Yang keenam, ada text file master text, yang merupakan file yang berisi input data dari alfanumerik. Datanya alfanumerik ya, harus kita garis bawahi, alfanumerik. Dan grafik yang digunakan sebuah text editor dari program. Itu yang dinamakan dari text file. Kemudian yang di klasifikasi berkas menurut yang ketujuh adalah dump file atau berkas tampung, di mana file yang digunakan untuk bertujuan pengamanan atau security ya, perlu dipahami. Dump file atau berkas tampung bertujuan pengamanan atau security, mencatat tentang kegiatan dan pengupdatean sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Yang kedelapan, sebagai library file atau berkas pustaka. File yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas, atau program lainnya. Kemudian klasifikasi berkas history file atau berkas sejarah, merupakan file yang tempat akumulasi dari hasil pemrograman master file dan transaksi file. Kemudian selanjutnya, di sini ada contoh sistem flow diagram. Ya, bisa dilihat di sini ada contohnya. Nih ya. Yang pertama adalah time card, kemudian akan di sort program dan masuklah some word program. Kemudian sort from time card kan masuk ke PyRecord update program. Kemudian akan ditampung di Pyrel master. Kemudian PyRecord update program, apakah program itu di reject dari time card, kemudian apakah program itu akan di PyCheck detail, kemudian apakah selanjutnya di reconciliation detail. Jika dia masuk di reject time record, maka list utility program akan dimasuk ke report reject. Kemudian sebaliknya bisa, jika masuk di PyCheck detail, maka PyCheck white program dan akan menghasilkan PyCheck. Kemudian sedangkan masuk di reconciliation detail, akan masuk ke reconciliation report white program dan akan di report di reconciliation. Selanjutnya ada model akses berkas. Ada model akses berkas memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama model input file, model output file, kemudian yang ketiga ada input atau output file. Selanjutnya di sini ada organisasi berkas. Suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan dan menyimpan record-record dalam sebuah program. Organisasi berkas memiliki 4 teknik dasar ya. Yang pertama ada sequential file, kemudian yang kedua ada relative file,
Kemudian yang ketiga ada sequential file dan keempat ada multi-key file. Direct access merupakan suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada ya. Contohnya magnetic disk dan CD. Kemudian sedangkan sequential access merupakan suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record yang di depannya. Contoh, magnetic tape dan postcard. Next, organisasi memiliki 4 faktor yang mempengaruhi dalam pemrosesan pemilihan organisasi berkas. 4 ya, 3 ya, memiliki 3 faktor. Yang pertama, karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan. Kemudian yang kedua ada volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses. Kemudian ada yang ketiga sebagai respon time yang diperlukan. Next, operasi berkas. Cara memilih organisasi berkas tidak terlepas dari 2 aspek utama, yaitu yang pertama, menurut model penggunaannya ada 2 cara, yaitu batch processing, interactive processing. Kemudian yang kedua, menurut model operasi file ada 4 cara, yaitu creation, kemudian update, kemudian rectify, dan kemudian ada maintenance ya. Selanjutnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa master file dan program file kita dapat melakukan create, update, rectify from, dan maintenance. Kemudian raw file kita dapat melakukan create, update, dan retrieve from, tetapi tidak dapat kita maintenance. Di sini perlu kita ini ya. Di sini untuk yang di sini bisa di maintenance, yang di work file kita tidak bisa maintenance. Kemudian yang ketiga adalah report file, umumnya tidak di-update. Rectify from atau di maintain. Report tidak semuanya ya. Sedangkan transaksi file umumnya hanya dapat di-create dan dapat digunakan sekali proses saja ketika pertama sekali dilakukan transaksi ya. Oke, saya rasa cukup di sini dulu untuk materi hari ini yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh nanti langsung chat di WA grup kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dicerna dan dapat diterima ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.